Tahu-tahu, mas mau tuh apa sih mas gitu kan, ya kan, ini apaan mas, gua kaget kan. Setelah gua habis foto dia, apaan nih bu, ya kan, ini apaan ya mas, sampai ngecek CCTV gitu kan, gitu. Dan itu room memang nggak pernah laku. Selalu kosong? Iya, itu room selalu kosong. Dan di mana itu pernah kejadian sama tamu gua juga gitu, masuk ke room itu gitu kan, masuk ke room itu nih setelah kejadian ya, setelah kejadian ada kaki di situ. Jadi tuh room pas dia masuk itu musik belum dinyalain, itu mic udah nyala, udah disetting sama waiternya, udah ditaruh. Tahu-tahu dia denger suara, karena itu di situ ada ceweknya orang Indonesia, dia denger suara, saya bunuh kamu, saya bunuh kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Penatua bareng gue, Ref Diko. Seperti biasa nih, pada video kali ini gue telah kedatangan seorang narasumber. Dan narasumber gue kali ini akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya yang pernah ia alami pada saat bekerja di sebuah tempat karaoke di Bilangan, Jakarta Selatan. Beliau mengalami banyak gangguan mistis di tempat tersebut. Penasaran sama ceritanya? Langsung aja kita sapa narasumber di samping gue ini. Halo Bang Ipung. Halo, Pi. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Bang, sebelumnya makasih banyak ya Bang ya, kita udah diizinin buat mampir ke sini. Sama-sama, makasih udah mau istilahnya gue mau diliput masalah sebenarnya kisah lama gue gitu kan di sebuah kerja karaoke. Ya bersyukur banget lah gue bisa saling berbagi cerita ya kan, mungkin nih jadi cerita ya bisa dibilang bukan buat nakut-nakutin lah. Ya, tapi yang jelas ini cerita emang kisah nyata gua yang gua alami beserta teman-teman gua yang kerja di sana gitu. Oke Bang, pada kali ini nih ini kalau boleh tahu nih ceritanya tahun berapa nih Bang? Sekitar gua kerja di sana mulai 2007 ya. 2007. 2007 gua kerja di situ, karaoke, sebuah karaoke di Bilangan ya, bisa dibilang itu karaoke ya, termasuk karaoke famous lah di Jakarta Selatan gitu kan. Ini karaoke mungkin gedung tua mungkin ya, gua juga nggak cukup tahu gitu masalah bangunan, tapi yang jelas banyak lah kisah-kisah cerita gitu kan, hal-hal yang mistis yang gua rasakan di situ. Oke, kalian wajib banget nonton video ini sampai selesai karena dari cerita beliau ini banyak hal yang bisa kita petik hikmahnya. Dan gue juga menginformasikan buat kalian yang memiliki pengalaman mistis, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau apapun itu, dan ingin menjadi narasumber di Penatua seperti Bang Ipung, kalian bisa langsung nih DM ke Instagramnya Penatua, nanti untuk link gue taruh di kolom deskripsi. Gue rasa cukup, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Gue mungkin cerita dari awal ya, dari awal gue masuk kerja di sana gitu kan. Kurang lebihnya kalau nggak salah gue kerja dari mulai tahun 2006, 2007 mungkin, 2006 lah, 2006 akhir lah. Ya, dimana waktu itu gue baru mulai kerja, waktu itu gue kalau nggak salah umur gue sekitar 24 ya, 24 tahun. Di situ baru gue masuk, di situ kerja. Gue sebagai waiter di situ. Nah, ini ceritanya banyaklah hal-hal mistis yang gue alamin yang sekiranya membuat tergoncang juga jiwa gue di situ gitu. Mungkin kalau bisa dibilang kadang-kadang punya kepikiran, anjir gue males banget kerja di sini gitu. Berapa kali lah gitu gue punya ya, tapi gue nggak kepikirin karena gue kerja di situ ya, gue nyari nafkah lah ya buat gue, keluarga gue gitu. Dan ini berkisah tentang masalah hal mistis gitu. Terlebih ya, hal yang benar-benar bisa dibilang dulu gue orangnya bodo amatan gitu kan, dalam hal-hal yang goib gitu nggak terlalu gue pikirin gitu. Tapi pas ketika gue masuk di dunia kerja di tempat itu ya kan, gue kerja di karaoke itu, hari demi hari itu kayaknya
banyak perubahan dalam hidup gua, dan gua makin percaya ada hal goib, mistis ya, hal goib yang istilahnya dalam artian gua harus percaya gitu. Berawal dari pas gua baru di situ, ketika gua closingan, kalau closingan kita biasa kan ngepel tuh ya, kita ngepel lantai gitu kan. Pas gua ngepel lantai itu udah closingan, kejadian tuh sekitar jam, itu closing lebih cepat, sekitar jam 1-an lebih kalau nggak salah. Jadi itu closingan, gua mau ngepel lantai atas. Nah, tempat karaoke gua tuh ada 2 lantai. Ada 2 lantai. Gua sama temen gua ada 3 orang yang di atas gitu kan. Yang satu ke bawah, ya kan, buat bantu closingan di bawah. Nah, gua berdua, ya kan. Gua mulai nyapu dan gue isi air gitu kan. Gue baru taruh ember di situ, ya kan. Gue sambil nyetel musik, tahu-tahu tuh keran nyala sendiri, bro. Nyala sendiri. Dar gitu kan, zer, ya kan. Keran kayak dibuka gitu kan. Gue kaget lah gitu, maksudnya ini kenapa nih keran, ya kan. Gue sampai merinding juga nih gue cerita. Gue kaget banget dan akhirnya gue matiin, ya kan. Udah, gue tinggal dan nggak kejadian lagi gitu kan. Nggak kejadian lagi. Gue ngepel lah seperti biasa gitu kan, ngepel seperti biasa. Dan sesudah gue ngepel gitu kan, sesudah gue ngepel, gue taruh tempat kempel ya kan, di tempat seperti biasa gitu kan. Gue taruh, gue simpen barang-barang gue ya kan, equipment peralatan gue taruh. Gue balik lagi ngecek situasi, room belum pada dimatiin, lampunya gue matiin, cetek. Pas gue lagi matiin di room yang sebelah pojok itu, kalau nggak salah itu room 24 nama roomnya gitu. Gue mau matiin lampu, di situ jeder ada sosok wanita ngintip gue gitu kan. Ngintip? Iya, ngintip, kayak ngintip gitu kan. Tapi gue nggak pernah yang ganggu dia, dan gue juga cuman firasat gue kali mungkin. Tapi emang bener itu sosok wanita, bener-bener pleng banget di kaca gitu kan, kelihatan. Brek, langsung gua buru-buru ngibrit lah ke bawah gitu kan. Akhirnya nggak lu matiin tuh? Nggak gua matiin lampunya, udah bodo amat lah ya kan. Gara-gara tuh setan, gua takut kan, gua bawa ke bawah. Nah, gua nggak cerita lah sama temen-temen gua ya kan. Dan besokannya, ketika temen gua pagi di situ, masuk pagi gitu kan. Nah, dia bilang gitu kan, "Bung, lu kacau lu nggak ngepel ya semalam ya?" kata dia gitu kan. Nggak ngepel, gue nyapu gini-gini. Masa room 24 kayak kotor banget kan, kayak ada sampah-sampah tanah gitu kan. Kayak sampah-sampah tanah sama kayak ada ceplakan kaki gitu kan. Tapi ceplakan kaki yang mungkin ceplakan kaki gua kali ya. Tapi yang sampah-sampah di tanah itu yang gua jadi pikiran. Di situ kan keramik gitu kan, kok bisa ada sampah-sampah tanah kecil gitu. Tapi ya udahlah, gua nggak ngambil pusing. Ya udah, gua minta maaf lah ya kalau salah-salah. Ternyata setelah itu ya gue bekerjalah paranormal, walaupun banyak cerita gitu kan temen gue yang ngalamin, tapi gue nggak pernah ngambil pusing gitu kan, nggak pernah ngambil pusing yang istilahnya lu bodo amat lah lu yang ditakutin atau gimana. Gue nggak pernah yang gue nggak pernah yang nggak mau ganggu lu juga gitu kan, dalam artian. Jadi ada suatu malam ketika itu yang bener-bener kejadian yang bener-bener bikin gue sakit mungkin ya, dalam artian gue takut banget, sakit takutnya gara-gara tamu minta foto. Ada room gitu kan, itu juga room termasuk itu room yang istimewa, bisa bilang istimewa gitu VIP lah ya. Tapi di mana itu room juga itu termasuk room mungkin tempat nongkrong para itu ya, goib lah ya kan, para goib. Ternyata nih room ada yang karaoke di situ, dan ada tamu minta foto lah gitu kan. Minta foto, dia berlima, gue fotoin gitu kan. Ternyata pas foto itu jadi, dulu kan kamera kan belum kamera terlalu canggih lah ya. Dulu HP-nya dia kalau nggak salah itu HP Nokia 6600 lah gitu kan. Toto, mas mau foto apa sih mas gitu kan. Ya kan, ini apaan mas? Gue kaget kan. Setelah gue habis foto dia, apaan nih bu? Ya kan, ini apaan ya mas? Sampai ngecek CCTV gitu kan. Ternyata ada sosok wanita ngikut di foto, ya kan. Ada sosok? Iya, sosok wanita. Nah, sosok wanita itu
rambutnya nggak terlalu panjang, cuman sebahu gitu kan. Tapi lehernya benar-benar nggak normal gitu. Dalam artian lehernya bengkok banget gini gitu lehernya. Dalam artian tengkleng ya bang? Iya, dalam artian leher bisa sekitar 60 derajat atau 80 gitu ya. Pokoknya bisa begitu, itu bukan hal yang suatu gampang dilakuin sama manusia gitu kan. Nah itu dari situ gue langsung ngedrop lah gitu kan, gara-gara lihat foto itu gitu. Udah lah, nggak terlalu gue pikirin, gue nggak masuk berapa hari itu, 2 hari lah. Setelah itu normal kembali itu kan, kerja lah. Dan cerita ini ada lagi, ternyata temen gue yang ngalamin gitu. Dimana pas dia closingan openingan pagi, itu jam 9 pagi ya. Jam 9 pagi kan dimana kan matahari udah ada gitu kan, udah terang lah. Dan memang posisi room itu kan kalau nggak dinyalain lampu gelap. Karena kan karaoke itu kan kaca-kaca doang ya kan, depannya itu juga depannya. Kalau posisi room yang sebelah dalam itu kan gelap. Temen gue lagi nyapu, ternyata ada sosok bisa dibilang itu genderuwo ya, mungkin ya. Genderuwo, kakinya gede banget. Jadi kakinya itu sebesar mungkin kayak pohon kelapa lah ya, gede banget kakinya, berada di posisi meja. Jadi kakinya lagi di atas meja. Injak meja. Tapi kakinya cuma satu doang. Mungkin dia lagi begitu kali, mungkin gua nggak tahu. Jadi tuh kaki gede banget, dan temen gua pas sekelibatan itu ngelihat, kaget, kabur, dan besokannya cerita begitu gitu. Dan itu room memang nggak pernah laku. Selalu kosong? Iya, itu room selalu kosong, dan di mana itu pernah kejadian sama tamu gua juga gitu kan. Dan mungkin bagi orang asing mungkin hal gaib itu sangatlah nggak mungkin lah. Nggak mungkin, karena mereka kan teknologinya canggih lah istilahnya. Dia nggak realistis. Dan ceritanya ada orang luar negeri nih, orang asing karaoke gitu kan, orang Korea datang masuk ke room itu gitu kan, masuk ke room itu. Ini setelah kejadian ya, setelah kejadian ada kaki di situ. Jadi tuh room pas dia masuk itu musik belum dinyalain, itu mic udah nyala, udah disetting sama waiternya, udah ditaro. Tahu-tahu dia denger suara, karena itu di situ ada ceweknya orang Indonesia, dia denger suara, saya bunuh kamu, saya bunuh kamu. Dia kaget setengah mampus. Tuh cewek bilang sama orang Koreanya, dia langsung keluar. Langsung cabut tuh. langsung kaget, minta keluar itu ceweknya, karena dia tahu kan itu bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Nah, orang Korea minta pindah room. Dan di cewek masih ketakutan, gak mau karaoke, akhirnya pindahin ke room bawah. Itulah. Jadi ini cerita mungkin dalam tahapan itu setelah beberapa hari, setelah berapa minggu, setelah berapa bulan ya. Atau setelah berapa tahun ya. Yang jelas selama 7 tahun ada dalam beberapa bulan itu pasti ada kayak penampakan sosok gitu, penampakan sosok, kejadian, dan ya salah satunya ya nggak masuk di akal lah cerita ini gitu kan. Maksudnya gue udah coba gitu, mungkin berapa kali gue ngundang saudara gue yang spiritualnya istilahnya dia ngerti lah, ternyata emang sosok gaib itu banyak gitu kan. Dalam artian mereka bergerombol dalam artian banyak gitu, di posisi di room ini ada penunggunya, di room itu ada juga gitu. Dan ada lagi sebuah pengalaman gue ketika gue waktu itu nongkrong bareng-bareng gitu kan, kejadian itu pas closingan ya kan, pas closingan, bener-bener closingan ya kan, kita ngumpul di suatu room. Emang ya room udah kosong lah ya, udah kita ngobrol sambil ngerokok, ngopi gitu kan, sambil ada minuman gitu kan, kita ngobrol. Dalam artian posisi kita emang bener-bener nggak tipsi gitu, nggak mabok gitu kan, kita sehat. Tahu dalam artian musik masih standby, tahu ada lagu ya kan, yang nyetel lagu Poppy Mercury
Bobby Mercury. Bobby Mercury. Tapi nggak ada yang ngeganti tuh. Nggak ada yang ganti. Itu mos di meja. Atau lagu Bobby Mercury. Kalau nggak salah judulnya yang terlambat sudah tuh nyala. Der gitu kan, musik nyala tuh. Wah, kita kaget dong. Ya kan nggak ada yang mencet, nggak ada yang apa, atau musik nyala gitu kan. Nah, sosok ya sontak kita kabur semua lah ya. Kan lu cabut semua. Cabut semua lah. Dari situ cabut semua gitu kan. Udahlah. Ya udah nggak terlalu banyak diceritain juga gitu kan sama anak-anak. Ya, tapi banyak cerita dari teman gua juga ternyata mengalami hal yang sama gitu kan. Kayak ada teman gua, bisa dibilang adik-adikan gua, karena dia deket sama gua dan gua juga yang ajak masuk dia kerja di sebuah karaoke itu gitu kan. Waktu itu dia jadi bartender gitu kan. Dari waiter ke bartender, dia masuk di situ udah sekitar hampir 6 bulan lah ya. Baru dia ngalamin hal yang bener-bener gak dimasuk di akal gitu kan. Jadi ketika itu malam itu ya kan mungkin malam terakhir juga buat dia yang kerja di situ gitu kan. Setelah kejadian itu dia dipecat. Setelah kita pada pulang, dia nggak sadar, dia tidur di room, nggak ada yang bangunin. Ternyata dia sadar itu udah jam setengah 4. Dia lihat jam gitu kan, dia kaget, dia ngubungin anak-anak nggak ada yang nelfon. Zaman dulu kan HP tuh cuman Asia atau Nokia ya, dulu Asia Hidayah lah, Asia Slang gitu kan. Dulu HP-nya dia Nokia, dulu gua pakai Asia juga, mungkin kalau murah kan pulsanya telepon sama Asia gitu kan. Pas gua ketemu itu kan sama si DMA gitu nelfon, gua nggak angkat-angkat gitu kan. Ternyata dia nelfon itu ternyata dia ditakutin. Ada sosok kakek-kakek lewat bawa kayak bentuknya kayak mungkin bisa dibilang kayak cangkul sama ember. Kayak kuli bangunan, ya kayak kuli bangunan gitulah. Tapi sosoknya cuma pakai celana putih yang kecoklat-coklatan gitu. Itu lewat pas room yang dia tidurin gitu. Dia kan tidur di room situ. Room posisinya room kebuka dan dia jelas banget kakek-kakek itu lari-larian di area room itu. Jadi larian suaranya gitu kan, deg-deg gitu kan. Nah dia kaget kan, set. Langsung dia sontak, dia nelfonin anak-anak, nggak ada yang angkat. Akhirnya dia dengan beranikan diri dia tidur lagi, ya kan. Terus dia tidur lagi, ada suara kayak tembang-tembang Sunda, kayak karawitan gitu, ya kan. Nggak tahu dari room berapa, tapi yang jelas itu suara dentingan kecapi itu dijelas banget. Terus dia dengar suara orang nyapu kayak nyapu Shrek gitu kan. Nah, dia udah saking takutnya dia langsung istilahnya dia tutup kupingnya gitu kan. Dipaksain buat tidur lah gitu kan. Ya, dia paksain buat tidur. Tapi hal goib itu nakutin dia terus gitu kan. Sampai beduk azan subuh. Azan subuh baru dia udah mungkin hilang, udah nggak ganggu gitu kan. Nah, dari situ besokannya pas si pagi datang, tahu-tahu dia udah duduk di lobi termenung lesu kayak gitu. Nah, akhirnya temen gue nanya, ternyata dia ditakutin sama sosok misterius. Nah, kayak gitu. Ya dari situlah kita membuat kesimpulan ternyata bukan kita aja nih yang ngerasain, ternyata lu juga gitu kan ngerasain. Bahkan ada anak baru yang benar-benar baru masuk gitu kan, cewek nih ya, dia lihat sosok kuntilanak lagi di atas toilet. Iya, di atas toilet, tapi sosoknya cuman sepala doang gitu, cuman ngintip dia lagi pas ke toilet. Itu sosoknya. Nah, itu dia besoknya langsung keluar ngundurin diri. Langsung resign, Bang? Langsung resign. Besoknya. Ya bersyukurnya gue bisa bertahan
7 tahun karena ya nyari kerja kan waktu itu susah banget, sulit ya, gue harus bertahan lah karena kebutuhan lah bang. Ditambah kalau ya gue harus takut cuman hal goib gitu kan, buat apa gitu kan, cuman ya udah gue nggak pikirin banget gitu kan, buat yang gue pikirin cuman gue butuh nafkah buat keluarga gue, udah ya gue kerja aja gitu kan. Sisanya ya paling cerita-cerita yang sekarang gue alamin ya kan, mungkin jadi cerita ya kan, mungkin bisa jadi percaya gitu kan. Yang dulu namanya gue sosok-sosok goib, gue nggak percaya sama sekali. Sekarang ya gue bisa cerita, ya kan, karena lu ngalamin langsung dalam artian ya banyak juga yang ngalamin gitu kan, ada buktinya juga gitu kan. Dan pernah gue iseng nanya gitu kan kepada tukang parkir, dulu kan ada tukang parkir di situ, ternyata orang lama situ, ternyata di situ waktu itu pernah ada orang kejepit lift pas pembangunan di situ kan. Itu kuli bangunan. Oh, kuli bangunan. Kuli bangunannya kejepit lift katanya. Gue juga nggak terlalu banyak tahu gitu kan. Iya. Dan itu meninggal di tempat katanya. Katanya meninggal di tempat. Terus juga ada sosok wanita Belanda gitu kan. Wanita Belanda gitu kan. Mungkin ya itu penunggu zaman dulunya kali ya, wanita Belanda. Ada salah satu staf restoran kesurupan. Ternyata ya itu penunggu situ gitu kan, sosok yang nama wanita Belanda gitu kan. Oh, yang masukin ya sosok wanita Belanda? Iya, wanita Belanda itu di bawah. Ternyata di situ mereka koloni gitu kan, koloninya dalam arti banyak gitu hal-hal mistis dan goib yang istilahnya penunggunya banyak, yang di karaoke gue banyak, di bawah juga banyak, satu gedung itu ternyata. Intinya tuh makhluk memang menempati satu gedung full. Gedung full itu ya beberapa kali lah. Gue bisa kesimpulan, ya gue juga pernah kesurupan soalnya waktu itu di situ. Temen gue yang nyadarin gitu kan. Gue nggak tahu ada hal yang nggak masuk di akal gue gitu kan. Mungkin gue habis ketawa-ketawa, ya kan. Gue ketawa-tawa, tahu mata gue melotot gitu kan. Wah, gue kesurupan, gue nggak sadar lagi. Tahu yang jelas temen gue cerita, lu kesurupan bung, ya kan, ada sekitar 10 menit gitu kan. 10 menit, oh, anjir parah banget itu, kagak bisa ada yang ngeluarin, akhirnya minta bantuan orang bawah katanya. Ya tahu-tahu ya begitu gitu kan. Gue katanya kesurupan ya kayak setan Belanda gitu. Gitu. Itu lebih banyak, lebih dominan ini penghuni situ tuh ya lebih ke setan dari Belanda itu ya. Setan Belanda itu ya. Mungkin penunggu zaman dulunya kali ya. Gitu kan, karena di situ dulu katanya kononnya bekas kuburan juga katanya, kuburan, tapi gue nggak tahu kuburan apa ya. Tapi yang jelas di situ bangunan lama gitu kan, karena gue lihat juga tempat gue tuh gedungnya udah cukup tua gitu. Nah kayak gitu. Akhirnya kan gue waktu itu merit kan, menikah kan. Menikah, gue punya anak, gue masih kerja di situ kan. Gue punya anak gue jalan setahun. Seketika itu gua mungkin itu sosok hantu mungkin ngikutin gua gitu kan. Oh, ada yang ngikut? Ngikut ke rumah gua, tahu anak gua nangis mulu, nggak bisa diem. Anak gua nangis ya kan di jam 3 pagi ketika gua pulang kerja, anak gua nangis gitu kan, nggak tahu nangis aja, lagi tidur tahu nangis, gua nggak bisa berhenti hampir 2 jam lebih. Gua stres juga, cukup stres lah gitu kan, tapi kan balik lagi ke anak gitu kan, gue pegang palanya gitu, ternyata badannya nggak panas gitu kan. Ya pas besoknya gue tanya lagi ke sepupu gue gitu kan, minta tolong, ternyata ada yang ke bawah, ada yang ngikut. Dari tempat kerja lu? Di tempat kerja gue. Itu kacau. Itulah, makanya dari situ gue lebih deket ya kan, ya mungkin ke Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Gue lebih deketin sholat gitu, lebih mungkin dari tadi dulunya gue bolong-bolong sholat, ya gue deket ke agama lah. Tapi semakin gue deket gitu, semakin gue rasain ini goib ngaco banget gitu. Ngaco lah dalam artian mungkin kalau kita sholat gitu kan ada yang gangguin gitu kan. Cuman itu nggak pernah gue pikirin gitu kan. Ketika gue sholat maghrib ya kan ada yang gangguin gue gitu kan. Ada kayak sosok, emang bener-bener sosok di belakang gue gitu.
Itu gue sholat di atas, ada musola kecil, gue sholat di situ, sholat maghrib. Ada kayak sosok di belakang gue pakai jubah hitam. Jubah hitam. Tapi gue nggak tahu ini, cuman gue ngerasain aja pas ketika gue ruku ya. Ketika gue ruku, kayaknya gue di belakang gue ada orang gitu, tapi cuman kayak kain doang, kayak kain. Tapi nggak ada orang sholat di situ, sempit kan, nggak mungkin ada 2 orang di situ. Ganti-gantian. Iya, makanya gue bilang, ya itu bener gitu, maksudnya bukan main-main gue gitu kan. 7 tahun, ya gue rasain banyak hal yang gue rasain, hal goibnya kenceng banget di situ. Ya kan, dari cerita temen gua ngalamin, dari temen gua tahu-tahu kesurupan, tahu-tahu teriak-teriak gitu kan, nggak bener di situ dulu. Itu semua kru yang ada di tempat itu tuh pernah kena gangguan lah. Hampir staf lah ya, staf gitu, digangguin di situ. Ya mungkin kalau yang enggak mungkin lebih kenanya dia digangguin mungkin kayak secara kayak orang kitchen nih, ya kan. Tato naruh tempat bumbu di mana, tato di mana, pindah kayak gitu. Dan udah banyak temen gue yang setelah gue pikir-pikir, udah banyak temen gue meninggal sekarang gitu kan. Yang gue rasain, gue kaget aja, mungkin nggak tahu atau mungkin itu bisikan setan mungkin atau ajalnya dia gitu. Tapi yang jelas temen gue banyak meninggal di tempat itu. Tapi bukan di tempat itu, maksudnya pas saat bekerja di situ. Ya kan, meninggal di tempat lain, ada yang kecelakaan, ada yang sakit. Ya kan, mungkin gue nggak tahu, mungkin gue nggak bisa sangkut pautin nama hal goib, tapi yang jelas gue jadi nyangkut-nyangkutin gitu. Kok bisa gitu kan. Dulu kan agak ada sering bau ya. Dulu kayak kalau malam tuh, kalau pokoknya di atas jam 1-an itu room di atas tuh bau melati. Ya, tapi kita nggak pernah cerita ya kan sama tamu sebenarnya nyium, ih bau apa sih mas, ini aneh banget gitu kan. Pas mau karaoke tuh pasti tamu kalau ke atas kan, ih wangi banget sih, wangi melati gitu kan. Tapi kita nggak pernah cerita gitu. Paling ini parfum orang bu, parfum orang mbak, parfum orang pak gitu kan, paling bilang gitu. Tapi emang bener banget setelah kita operasional gitu kerja, kalau misalnya jam 10 malam itu room atas itu belum terisi, tahu-tahu ada tamu di atas, di bawah mau karaoke ke atas, kadang kita mikir 2 kali, oh di bawah aja deh pak, enak pak, oh enggak saya mau di atas aja, lebih enak, lebih yang VIP gitu kan. Padahal kita udah tahu gitu kan, ini room, aduh gua nganterin ini serem banget. Udah warning lah intinya buat mereka ya. Kayak resepsionis juga nganterin, aduh males banget. Malesnya baliknya lagi gitu kan. Walaupun di situ ada waiter yang standby, pasti waiter yang standby itu pasti turun soalnya. Kalau roomnya sepi, di bawah pasti nah itulah makanya gue bilang, aduh udah nih kacau. Nah setelah itu, alhamdulillah room jadi agak anget lah ya. Dalam artian kita nggak, memang masih nyium kadang-kadang bau kayak apa ya, bau kayak bukan kayak menyan sih, kayak stanggi apa ya yang dibakar-bakar gitu tuh. Dupa. Kayak dupa, tapi baunya lebih nyelkit, kayak wangi kayak menyan gitu, kayak bau menyan. Bukan kayak rokok yang dibakar tapi bau kayak gitu. Berapa kali dah kalau lu masuk pagi, lu mau closingan itu pasti baunya kayak gitu. Dan sampai saat ini nih Bang nih, tempat karaoke itu masih ada? Alhamdulillah tempat karaoke itu kemarin sempat tutup kan ya, direnov mungkin ya. Alhamdulillah masih ada. Masih ada. Dan temen gue juga masih ada beberapa yang kerja di situ, masih ada. Kalau yang angkatan gue mungkin udah pada nggak ada, tapi yang di bawah gue, yang setelah gue meninggalkan, ya mau setahun lah gue deket sama dia, setahun lagi gue cabut gitu kan, itu masih ada dia sampai sekarang. Dan dia juga ngalamin juga gitu kan. Oke Bang Ipung, Yes. Gue mau nanya satu hal nih Bang nih. Untuk sosok yang sebelumnya ketangkep di kamera nih Bang nih, yang saat tamu minta fotoin, itu kan perempuan Bang. Kira-kira sosoknya sama nggak nih Bang? Sama apa yang lu lihat sempat ngintip di room, sama yang cewek temen lu lagi di kamar mandi di toilet. Oh jadi menurut gue sih sama ya. Maksudnya dalam artian ini sosoknya emang hampir sama persis gitu kan. Dalam hal potongan rambut ya, mungkin potongan rambut. Terus juga
dia wanita gitu kan, dan memakai baju putih kecoklat-coklatan kayak putih-putih kotor gitu. Nah itu sama. Tapi yang jelas kalau yang foto yang gue lihat itu memang mukanya agak ngeblur tapi emang bener-bener muka tuh nggak kebentuk. Nah kalau yang gue lihat di kaca itu memang bentuk mukanya nggak kelihatan, tapi bentuk rambut sama kepala kelihatan. Mungkin sama. Gua bisa gambarkan itu mungkin sama karena potongan rambut ya, dari potongan rambut kayak gitu. Oke bang, sama satu lagi nih bang, pertanyaan terakhir nih bang. Iya. Untuk sosok yang kakek-kakek bawa cangkul dan bawa ember, ini kan temen lo yang lihat ya? Iya, itu temen gue yang lihat. Nah, kira-kira ini perwujudan dari tukang bangunan yang sebelumnya sempat meninggal pada saat prosesi lagi ngebangun, Iya. atau gimana tuh bang? Nah, bisa jadi itu juga gitu kan. Bisa jadi itu juga mungkin jin korinnya kali berbentuk dia kali ya. Jin korinnya berbentuk sang almarhum itu, mungkin ya bisa bilang dia mati penasaran ya. Mungkin dalam kecelakaan kerja mungkin ya rohnya masih di situ gitu kan. Karena posisinya yang teman gue cerita ya kan cuman kuli bangunan doang yang bawa ember sama cangkul. Nah, terus juga dia kayak nyeret-nyeret ember sama cangkulnya itu, jadi suaranya krosok gitu kan, sama kayak orang nyapu pakai sapu lidi kan, srek gitu. Terus ngapain ke keramik disapu pakai, ya kan logikanya gitu kan. Ya mungkin sosoknya bisa dibilang dia gitu. Bisa dibilang. Oke Bang Ipung, makasih banyak ya lu udah mau bercerita ya. Sama-sama. Gila kacau cerita lu Bang. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan gue mau ngingetin juga, keberadaan kita di sini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi dari setiap pengalaman yang pernah dialami oleh narasumber kita. Oke, akhir kata, gue Refdikul dari Penatua dan Bang Ipung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.